Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-25 dari 50 topik. Peran perumusan visi dalam kepemimpinan. Setiap organisasi, apapun jenisnya baik organisasi profit maupun organisasi non-profit harus memiliki visi yang menjadi ruh dalam setiap aktivitas organisasi tersebut. Dari visi organisasi kemudian diturunkan menjadi misi dan kumpulan action organisasi. Set of action itulah yang diukur untuk mendapatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Visi organisasi harus mampu menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti mengapa organisasi tersebut ada? Siapa yang memerlukan organisasi ini? Apa yang dapat diberikan organisasi kepada stakeholder? Apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi yang sejenis? Visi adalah suatu statement yang berisikan arahan yang jelas tentang apa yang akan diperbuat oleh organisasi di masa yang akan datang. Secara sederhana Bert Nanus, 1992, mengatakan, visi adalah masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik bagi organisasi Anda. Wibisono mengatakan bahwa visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi atau perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi, dan kebutuhan organisasi di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Kotler. Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh dan aspirasi serta cita-cita masa depan. Pernyataan visi organisasi haruslah jelas, tidak terlalu abstrak serta mudah dimengerti. Visi menjelaskan role organisasi. Pernyataan visi organisasi harus luas untuk perkembangan dan pertumbuhan organisasi, namun cukup untuk membuat jalannya organisasi tetap fokus dan terkendali. Seringkali pernyataan visi organisasi kurang tepat menggambarkan tujuan organisasi sehingga sering dijumpai adanya kesulitan pada saat menjabarkan visi menjadi misi dan set of action yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang dapat dilihat oleh customer, stakeholders, dan employee. Pernyataan visi yang baik tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap anggota organisasi bisa menghubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap anggota organisasi. Yang terpenting, pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap anggota organisasi bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Succinct. Pernyataan visi harus singkat. 2. Appealing. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder, dan anggota organisasi. 3. Feasible. Visi yang baik harus dapat dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan sasaran yang jelas bagi anggota organisasi. 4. Meaningful. Pernyataan visi harus dapat menggugah emosi positif anggota organisasi, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. 5. Measurable. Pernyataan visi harus dapat diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi dapat mengetahui apakah visi sudah dapat dicapai atau belum. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa visi yang jelas merupakan jantung organisasi. Tanpa visi yang jelas, kepemimpinan maupun pekerjaan kita tidak akan punya makna. Visi menunjukkan arah, menciptakan fokus, dan kekuatan. Agar sebuah organisasi mempunyai kekuatan penuh, para pemimpinnya perlu mengetahui cara merumuskan visi yang kuat dan seirama dengan harapan serta impian orang-orang yang bernaung di dalam organisasi yang dipimpinnya. Dalam banyak organisasi, hambatan terbesar yang menghalangi para manajer untuk menjadi pemimpin yang tangguh adalah tidak adanya visi yang jelas yang dapat dijadikan acuan. Mereka memahami dampak negatif dari tidak adanya visi yang jelas, tetapi mereka juga tidak mengetahui cara merumuskannya. Beberapa organisasi memiliki visi, tetapi visi itu diabaikan, hanya dibingkai di atas dinding dan tidak dijadikan pedoman. Lebih parah lagi, visi tidak terkait dengan kondisi yang sebenarnya. Memiliki visi berarti memahami dengan jelas siapa kita, apa tujuan kita, dan apa pedoman perjalanan kita. 3 unsur kunci sebuah visi yang kuat sebagai berikut. 1. Tujuan yang bermakna. Tujuan merupakan alasan keberadaan organisasi kita dan bukan sekedar menjelaskan kegiatan yang dilakukan organisasi. 2. Nilai-nilai yang jelas.
Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang membuat sesuatu tersebut jadi diinginkan atau diharapkan. Nilai dapat juga sebagai kepercayaan atau sesuatu yang diidamkan. Nilai adalah keyakinan yang dalam. Jika tujuan dianggap penting karena menjelaskan alasan keberadaan kita, maka nilai penting karena menjelaskan tentang cara keberadaan kita. 3. Gambaran tentang masa depan. Gambaran tentang masa depan merupakan gambaran tentang hasil akhir benar-benar yang dapat dilihat, bukan sesuatu yang samar-samar, juga bukan pada proses untuk mencapainya. Dalam kaitan dengan visi ini, dapat dikatakan bahwa esensi dari kepemimpinan adalah visi, yaitu pemimpin mempunyai visi yang jelas kemana para pengikutnya diarahkan. Dengan kata lain, salah satu peran utama dari pemimpin adalah merumuskan visi. Lalu, bagaimanakah cara pemimpin merumuskan visinya? Proses perumusan visi sama pentingnya dengan isi visi. Seorang pemimpin dapat melakukannya dengan mengumpulkan tim manajemen untuk merumuskan visi tersebut secara bersama-sama dan kemudian mengumumkannya. Yang lebih penting, dia juga perlu mendorong terjadinya dialog dalam proses perumusan visi. Semua anggota organisasi hendaknya terlibat dalam suatu dialog dan memberikan umpan balik tentang visi tersebut. Sudah menjadi tugas pemimpin untuk membantu merumuskan dan mendukung visi, tetapi tidak menjadikannya milik sendiri. Merumuskan visi merupakan proses yang berkelanjutan. Kita harus terus membahasnya atau mengkomunikasikannya. Bagaimana mungkin setiap orang dapat mengingat semua pernyataan visi tanpa membawa visi tersebut? Namun, apabila kita dapat memutuskan beberapa hal yang sulit dan berpedoman pada visi tersebut, maka berarti kita ingat pernyataan visi kita. Perlu slogan pendek untuk mengingat visi kita. Jika kita memiliki visi bersama, setiap orang bertanggung jawab untuk bertindak konsisten. Jika kita membiarkan orang lain tidak konsisten, maka kita merusak kepercayaan dan komitmen orang lain yang konsisten. Kita harus menemukan pentingnya struktur pendukung seperti kebiasaan, tindakan, dan proses yang mendukung visi kita untuk mendukung tindakan yang konsisten dengan nilai yang kita anut saat berusaha mewujudkan visi kita. 2 strategi untuk menjadikan visi tetap sebagai acuan, yaitu selalu fokus pada visi dan teguh pada komitmen. Para pemimpin merumuskan visi dengan berbagai cara. Para nabi dan rasul, pemimpin agama samawi, memperoleh visinya dari wahyu Tuhan yang kemudian dimodifikasikan dalam kitab-kitab suci. Mereka menjabarkan dan menjelaskan wahyu Tuhan, kemudian mempengaruhi umat untuk merealisir wahyu Tuhan tersebut untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sejumlah pemimpin menciptakan visinya melalui penelitian sejarah perkembangan masyarakat dan berdialog dengan para pengikutnya. Visi merupakan gambaran prospektif perkembangan masyarakat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, sejumlah pemimpin dalam menciptakan visinya mempelajari perkembangan masyarakat masa lalu, masa kini, dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang. Di samping itu, visi bukan untuk diri pemimpin sendiri, tetapi untuk anggota masyarakat lainnya. Mereka mengikut sertakan para pengikutnya dalam menciptakan visinya. Misalnya, Bung Karno menciptakan visinya dengan berdialog dengan para pengikutnya yang dinamainya kaum Marhen. Dalam dunia bisnis, pemimpin bisnis menciptakan atau mengembangkan visinya dengan proses yang dikembangkan oleh ilmu manajemen strategi. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sistem bisnis. 2. Dari analisis SWOT, kemudian ditentukan posisi perusahaannya terhadap lingkungan usaha. 3. Mendefinisikan kemungkinan peluang usaha dan mendefinisikan visi perusahaan. Dalam dunia paranormal perwayangan, visi diciptakan melalui aktivitas metafisika. Misalnya, melalui bertapa, berpuasa, dan bersemadi di tempat sunyi dan angker. Pernyataan dan tindakan. Sebagaimana disinggung di muka bahwa pemimpin hendaklah dapat melihat jauh permasalahan-permasalahan dan rencana-rencana yang berhubungan langsung dengan organisasinya untuk menentukan arah perkembangan organisasi dan para anggotanya kelak. Ketika orang lain melihat sesuatu sebagai batu, maka seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai bagian dari sebuah bangunan. Ketika orang lain melihat sebagai sebuah langit biru, seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai sebuah rencana. Ilustrasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah visi. Menurut Robert L. Swigert, tugas seorang pemimpin adalah bagaimana menciptakan sebuah visi. Pemimpin-pemimpin menunjukkan visi dari organisasinya. Suatu pernyataan visi dapat menjadi sebuah filosofi yang dalam. Tetapi, visi biasanya baru bermakna bila diaplikasikan pada organisasi. Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi atau arahan untuk masa depan organisasi. Agar diterima di dalam sebuah organisasi, pernyataan visi harus berbeda secara jelas dari status quo. Dengan kata lain, sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian, tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Singkatnya, visi harus menular bagi semua atau sebagian besar anggota dalam sebuah kelompok.
Pernyataan tentang sebuah visi dapat diterima bila para pemimpin memiliki pandangan yang lebih tinggi dan pengukuran yang tidak konvensional untuk mendukung visi tersebut. Menurut David Eberle, seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi dengan mengajak dan membuat tertarik para anggota organisasi. Para pemimpin harus berani menantang status quo dengan aksi yang menantang status quo tersebut. Pemimpin yang mendukung pernyataan visinya dengan risiko penderitaan, memiliki peluang untuk diterima para pengikutnya. Apalagi pemimpin yang menunjukkannya dalam tindakan-tindakan, sangat memungkinkan para pengikut untuk menggunakan pernyataan visi ini. Socrates menyatakan, kenali orang yang bijaksana dengan mengetahui cara hidupnya. Menurut John Gardner, terdapat 4 kriteria pemimpin dan pernyataan visinya dapat dievaluasi, seperti berikut. 1. Apakah mereka menyadari potensi manusia? 2. Apakah mereka menyeimbangkan kebutuhan individual dan kelompok? 3. Apakah mereka mempertahankan nilai-nilai dasar dari suatu kelompok? 4. Apakah mereka mengajarkan rasa inisiatif dan tanggung jawab individual? Pernyataan pemimpin yang bertentangan dengan satu atau lebih kriteria ini, menurut Gardner merupakan bentuk dari kegagalan pemimpin tersebut. Dengan kata lain, pemimpin tidak cukup hanya mencetuskan pernyataan tentang visi, tetapi para pengikut harus mengikuti dengan antusias dan menerimanya sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan memberitahu dan membagi serta berdiskusi tentang visi, seorang pemimpin dapat menjadi simbol dari visi itu sendiri. Dengan demikian, para pemimpin haruslah bertindak sesuai visi yang ditujukan bagi organisasinya. Visi lebih tergantung pada aspirasi yang berupa praktik daripada inspirasi yang tidak jelas. Tempatkanlah pernyataan visi tersebut di luar status quo, tetapi tidak terlalu jauh sehingga dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas. Dukunglah semua keinginan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Penyusunan tujuan dan motivasi. 1. Penyusunan tujuan. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja. Hal ini dapat menjadi sama luasnya dengan hasil target secara keseluruhan atau sama istimewanya dengan manajemen by objectively. Tujuan kinerja yang disetujui oleh yang berada di atasnya dan di bawahnya. Dalam sistem manajemen by objectively, tujuan-tujuan yang ingin dikerjakan mengacu 5 faktor berikut. A. Apa yang ingin dikerjakan organisasi? B. Dengan batasan apa, termasuk waktu, kualitas, sumber daya, dan lain-lain pekerjaan tersebut harus diselesaikan. C. Sumber-sumber daya apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. D. Bagaimana kinerja tersebut akan diukur. E. Apa yang menjadi tonggak, dipandang sebagai visi, risiko, dan reputasi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Faktor-faktor tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan konsep kualitas. Kualitas adalah bagaimana para pengikut melaksanakan pekerjaannya. Kualitas membatasi pekerjaan dan mempertemukan dengan harapan-harapan. Tujuan-tujuan haruslah diketahui secara luas di dalam organisasi tersebut, termasuk juga fungsi pemimpin dalam menafsirkan tujuan tersebut. Penafsiran sebuah tujuan pada dasarnya sama dengan menunjukkan jalan pada sebuah peta. Perhatikan analog Robert H. Hedges tentang hal tersebut. Ketika Anda tersesat di sebuah jalan besar, peta jalan menjadi sangat berguna. Tetapi ketika Anda tersesat di sebuah rawa, sebuah peta jalan tidak begitu berguna. Namun sebuah kompas sederhana, yang menunjukkan arah secara umum yang akan digunakan dengan menggunakan akal kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, akan menjadi lebih berharga. Pendek kata, arah di mana tujuan-tujuan ditafsirkan oleh para pemimpin secara langsung sangat tergantung dengan keadaan-keadaan internal dan eksternal yang dihadapi oleh organisasi. 2. Motivasi. Para pemimpin hendaklah bertindak untuk mengarahkan usaha para pengikutnya melalui motivasi. Dari beberapa pendekatan motivasi, bentuk yang terkenal dan berguna adalah motivasi pengharapan. Dengan membangun dan menahan harapan-harapan, para pemimpin meningkatkan keinginan para pengikut untuk mengejar aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Dalam bisnis supermarket, sebagai contoh, aktivitas yang diarahkan pada tujuan bagi karyawan, dari sisi produk dapat saja meliputi menjaga agar buah-buahan dan sayur-sayuran tetap segar, menjaga lantai dan atap, dan memperlakukan konsumen dengan minat personil. Para karyawan kadang-kadang melakukan tugas yang berat dengan tujuan untuk mendapatkan aktivitas yang memenuhi tujuan. Di dalamnya termasuk menerima bonus tahunan berdasarkan total penjualan, tanggapan dari karyawan bagian lain, dan sanjungan dari manajer gudang. Para pemimpin berusaha untuk memaksimumkan harapan para pengikutnya untuk berkonsentrasi pada aktivitas yang diarahkan pada tujuan daripada penghargaan pada akhirnya. 3. Saran kepemimpinan. A. Susunlah dan tafsirkanlah tujuan-tujuan organisasi. Lalu, lebih sering dengan pemberian wewenang, diskusikanlah kinerja khusus dalam pencapaian tujuan dengan karyawan-karyawan secara personal. B. Motivasilah para karyawan dengan menggunakan pengharapan mereka sendiri terhadap pemenuhan tujuan dan penghargaan. C.
Jangan beranggapan bahwa sesuatu yang dapat memotivasi seseorang juga dapat digunakan untuk memotivasi orang lain dalam suatu organisasi. Itulah materi topik ke-25 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.